Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Mom Nadia and friend. We are from group 9. Today we will presenting about the practice of English language teaching written by Jeremy Harmer. Our group has member me, Anis Indah Lestari, Lutfi Naraseha, and the last Nanda Kamalia Putri. Listening is the most neglected skill in our classroom. Some teachers believe that listening is learned automatically through student exposure to the language. The purpose of listening to improve their listening skill and pronunciation. Students need to both kind of listening material. Jadi, listening adalah keterampilan yang paling diabaikan di dalam kelas. Beberapa guru biasanya percaya bahwa mendengarkan kegiatan listening ini dapat dipelajari secara otomatis melalui paparan bahasa oleh siswa. Tujuan dari listening ini sendiri yaitu untuk meningkatkan keterampilan mendengarkan siswa dan pengucapan mereka. Nah, siswa perlu mendengarkan kedua jenis materi yang disampaikan pada saat sesi listening ini berlangsung. Okay, next about extensive listening. Extensive listening is where a teacher encourages students to choose for themselves what they listen to and to do, so for pressure and general language improvement. The purpose of extensive listening to help students to improve their listening skill and pronunciation. Extensive listening takes place outside the classroom, in student home, car, and each other. Jadi, extensive listening ini yaitu di mana guru mendorong siswa untuk memilih sendiri apa yang mereka dengarkan dan melakukannya untuk kesenangan dan peningkatan bahasa secara umum. Tujuan dari extensive listening ini untuk membantu siswa meningkatkan keterampilan mendengarkan dan pengucapan mereka. Extensive listening ini dapat dilakukan di berbagai macam tempat, bisa di luar kelas, di rumah, atau di mobil, dan lain sebagainya. Material of extensive listening can be found from a number of sources: simplified reader with audio tapes, course book tapes, and tapes of authentic material. There are several tips to do extensive listening. First, to help students experience a successful extensive listening activity, there is a need to select listening material that is appropriate to their level and topic. 2. To encourage extensive listening, we can ask students to perform a number of tasks. 3. They can record their responses to what they have heard in a personal journal. 4. Fill a report form after listening to a listening material. And last, summarize the content of tape. Materi dari extensive listening ini dapat ditemukan di berbagai sumber, bisa melalui kaset audio, buku kaset dari kursus, kaset dari bahan autentik. Nah, untuk melakukan extensive listening ini ada beberapa cara. Yang pertama, untuk membantu siswa dalam aktivitas extensive listening ini sukses, ada kebutuhan untuk memilih materi mendengarkan yang sesuai dengan level dan topik mereka. Kedua, untuk mendorong listening secara ekstensif, guru dapat meminta siswa untuk melakukan beberapa tugas atau mengerjakan beberapa tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian mereka juga dapat merekam tanggapan mereka terhadap apa yang telah mereka baca dalam jurnal pribadi. Kemudian dapat mengisi formulir laporan setelah melakukan kegiatan listening. Yang terakhir, dapat meringkas isi dari kaset itu apa. Intensive listening. Using tape material, most coursebooks include tape, and many teachers rely on them to provide their students with a good listening course. Jadi, intensive listening ini menggunakan bahan rekam sebagai pembelajaran
mencangkup kaset, dan banyak guru yang mengandalkan dan menyediakan buku ini untuk murid mereka. And the next advantage, type material allows students to hear a variety of different voices or not only their teacher voice. And next, type material is portable and readily available. There are cheap and machine to play them are relatively inexpensive. Jadi, yang pertama, materi yang direkam memungkinkan siswa untuk mendengar berbagai suara yang berbeda atau tidak hanya suara guru mereka. Yang kedua, bahan yang memudahkan dibawa dan mudah diperoleh, harganya murah, dan mesin untuk memainkannya relatif murah. And the next, disadvantage of listening. It is often difficult to make sure that all students in the class can hear equally well. Seringkali untuk memastikan bahwa semua siswa di kelas dapat mendengar dengan baik. And next, all students need to listen at the same speed detected by the type, not by the listener. Jadi, di sini semua siswa perlu mendengarkan pada kecepatan yang sama. Kecepatan yang ditentukan oleh rekaman, bukan oleh pendengar. And the next, student cannot see the speaking taking place. Di sini, siswa tidak dapat melihat pembicaraan berlangsung. And the next, having a group of people sit around listening to type recorder or this player is not an entirely natural occupation. Dan di sini, siswa duduk dengan teman sekelompok mendengarkan tape recorder atau pemutar piringan. The first, a real discourse is never replayed. The second, we need to help our students to get as much information as they can from a single hearing. And the third, we do not want to bore our students by playing them the same extract again and again, not do we want to waste time on useless repetition. The next, intensive listening and live listening. Popular way of teaching is taught where the teacher visitor talk to the student. Jadi, cara mengajar yang populer adalah melalui guru atau pengunjung berbicara dengan siswa. And the next, the advantage of live listening. Student can interrupt speaker and ask for clarification. Di sini, siswa dapat menyela pembicaraan dan meminta klarifikasi. And the next, student can see who they are listening to. Di sini, siswa dapat melihat siapa yang mereka dengarkan. Live listening can take the following forms. First, reading aloud. Teacher reads aloud to the class and student listen. Second, storytelling. Teacher tells a story and at any stage of the story, students can be asked to predict, describe some people, give comments in one way or another. Third, interviews. Teachers may ask strangers to visit class and students may develop the questions themselves instead of adapting other people's questions. Fifth, conversations. Through conversations, students have the chance to watch the interaction as well as listening to it. The listener takes the turn of the speaker, reciprocal listening. Jadi, pembelajaran listening dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut ini. Yang pertama yaitu reading aloud. Di sini guru akan membacakan sebuah cerita dengan keras dan murid mendengarkan. Yang kedua yaitu storytelling. Jadi di sini guru akan membacakan sebuah cerita dan pada beberapa bagian cerita siswa diminta untuk memprediksi, mendeskripsikan beberapa tokoh dan juga memberikan komen
sesuai dengan cara mereka masing-masing. Kemudian yang ketiga yaitu interviews. Di sini guru akan mengajak seseorang untuk masuk ke kelas, lalu kemudian siswa diminta untuk memberikan pertanyaan sesuai dengan bahasa mereka masing-masing dan tidak boleh sama dengan pertanyaan teman-temannya. Yang kelima yaitu conversations. Jadi di sepanjang melakukan percakapan ini siswa akan diberikan kesempatan untuk melihat dan juga mendengarkan interaksi yang sedang berlangsung, dan kemudian nanti siswa akan bergantian melakukan conversations. Intensive listening, the role of the teacher. First, organizer, clear instructions, building our students' confidence, task that achievable. Second, mission operator, how to use a tool for playing audio and speaker. Third, feedback organizer. When students end their listening task, we should lead a feedback sessions to make sure that our students have completed the task successfully. It is important to be supportive when organizing feedback after the listening sessions. Further, guide and encourage your student. Jadi, tugas guru dalam pembelajaran intensive listening ini adalah yang pertama yaitu sebagai organizer, yaitu guru harus memberikan instruksi yang jelas dan juga harus membangun percaya diri siswa bahwa mereka dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Yang kedua yaitu sebagai mission operator. Jadi guru di sini harus bisa dan tahu cara menggunakan alat untuk memutar video dan juga speaker. Ketiga yaitu sebagai feedback organizer. Jadi ketika siswa kita sudah menyelesaikan tugas listening mereka, kita harus melakukan sesi feedback. Sesi feedback ini fungsinya yaitu untuk mengetahui apakah siswa sudah menyelesaikan tugas listening dengan baik. Pada sesi feedback ini, penting bagi guru untuk memberikan motivasi dan juga dukungan kepada para siswa agar lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran listening. Yang keempat yaitu sebagai prompter. Jadi di sini guru harus bisa memberikan dukungan dan juga dorongan kepada siswa agar bisa mengikuti pembelajaran listening dengan baik. So, that was presentation from our group. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.